Coba deh, kalau dengar kata pendidikan jasmani atau penjas, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti banyak yang mikir cuma lari-lari keliling lapangan atau main bola kan? Nah, hari ini yuk kita bongkar total pandangan itu. Kita bakal lihat penjas dari sisi yang, wah, sama sekali beda. Jujur aja deh, buat kebanyakan dari kita, jawabannya mungkin iya. Penjas itu rasanya kayak jam istirahat tambahan aja. Jeda dari pelajaran yang dianggap serius, tapi gimana kalau saya bilang di balik waktu main-main itu sebenarnya tersimpan pelajaran-pelajaran paling dasar buat kita tumbuh kembang? Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Soalnya begini, pada intinya, pendidikan jasmani itu jauh lebih dari sekedar gerak badan. Ini tuh fondasi, ibaratnya cetak biru yang dirancang khusus buat membangun anak secara ya utuh. Jadi yang dilatih bukan cuma ototnya loh, tapi juga otaknya, hatinya, sampai cara mereka bergaul sama dunia di sekitar mereka. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu soal gerak. Terus, kita sambungin antara badan sama pikiran. Lanjut, kita lihat gimana penjas ngebentuk sisi sosial dan emosional. Dan terakhir, kita rangkum semuanya jadi satu cetak biru pertumbuhan. Udah siap? Yuk, langsung aja. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Semuanya itu berawal dari sini. Jadi, sebelum seorang anak jago main olahraga yang rumit, mereka itu harus banget nguasain bata-bata dasar gerakan. Nah, inilah yang diajarkan di penjas. Yang pertama, ada yang namanya keterampilan lokomotor. Gampangnya gini, ini tuh soal gimana kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari titik A ke titik B. Jalan, lari, loncat, ya coba aja bayangin anak-anak lagi lari-larian di taman. Nah, itu dia. Dan ini adalah fondasi dari hampir semua kegiatan fisik loh. Oke, setelah bisa gerak pindah tempat, selanjutnya apa? Ya, berinteraksi sama benda-benda di sekitar kita. Inilah yang namanya keterampilan manipulasi. Melempar, menangkap, nendang bola, pokoknya semua yang berhubungan dengan mengontrol objek. Setiap gerakan ini itu sebenarnya kayak tarian yang butuh presisi tinggi antara otak, mata, dan seluruh tubuh kita. Dan yang ketiga, ini nih yang seringkali jadi pahlawan tanpa tanda jasanya, keterampilan stabilitas. Ini tuh intinya dari semua gerakan, kemampuan buat membungkuk, muter badan, dan yang paling penting, jaga keseimbangan. Tanpa stabilitas yang bagus, gerakan lokomotor dan manipulasi tadi, ya nggak bakal bisa efektif, apalagi aman. Nah, ini kuncinya. Ketiga keterampilan ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka itu satu paket. Coba bayangin deh pas mau nendang bola. Anda kan harus lari ngejar bola, itu lokomotor. Terus, pas mau nendang, badan harus seimbang kan? Itu stabilitas. Dan pas kakinya kena bola, nah itu manipulasi. Lihat kan, semuanya nyambung jadi satu tarian yang utuh. Tentu aja ya, semua ini tuh proses, nggak bisa instan. Kemampuan gerak kita itu berevolusi seiring kita tumbuh besar. Mulai dari gerakan bayi yang kelihatannya acak-acakan, terus jadi lari dan loncat-loncat pas masih kecil, sampai akhirnya jadi gerakan yang sangat spesifik buat olahraga atau hobi pas kita dewasa. Penting buat diingat, setiap tahap itu jadi pondasi buat tahap selanjutnya. Oke, jadi fondasi fisiknya udah kepegang ya. Tapi pas badan kita gerak, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala? Jawabannya banyak banget. Penjas itu bukan cuma soal ngelatih otot, ini juga soal ngelatih otak. Nah, di penjas ada dua jenis kebugaran yang diasah. Kita bisa bedain jadi dua nih. Yang satu, kebugaran buat kesehatan. Ini yang bantu kita jalanin aktivitas sehari-hari biar nggak gampang capek. Angkat belanjaan, naik tangga, gitu-gitulah. Yang satu lagi, kebugaran buat performa. Ini lebih spesifik buat ngasah kemampuan atletik, biar bisa lari lebih kenceng, loncat lebih tinggi, dan dua-duanya ini sama-sama penting. Dan jangan salah loh, pas anak-anak lagi main di lapangan, otak mereka itu kerjanya sama kerasnya kayak otot mereka. Mereka itu nggak cuma lari doang, mereka itu ngambil keputusan dalam sepersekian detik, mikirin strategi, mecahin masalah terus-terusan. Siapa yang harus dioper? Kapan harus nembak? Gimana cara lewatin lawan? Itu semua kerja otak. Jadi intinya, penjas itu kayak nge-gym buat otak tapi pakai gerakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling sering kita lupain atau kita anggap sepele. Lapangan olahraga itu sebenarnya adalah laboratorium sosial, tempat anak-anak belajar pelajaran hidup yang luar biasa penting. Coba bayangin momen ini. Ada anak yang tadinya ragu-ragu, takut salah. Akhirnya dia berhasil nangkep bola atau ngelakuin satu gerakan yang susah. Itu bukan cuma soal fisik loh, itu boom, ledakan kepercayaan. Di dalam kepalanya ada suara kecil yang bilang, ternyata aku bisa. Dan perasaan aku bisa itu, wah, dampaknya luar biasa besar.
Dan disinilah pelajaran hidup yang sesungguhnya terjadi. Belajar buat ngoper bola ke teman, bukan mau jago sendirian. Belajar buat bangkit lagi pas jatuh atau timnya kalah. Belajar buat jabat tangan dan bilang selamat ke lawan yang menang. Ini semua bukan cuma aturan main, tapi ini latihan buat kerja sama. Buat jadi tangguh, buat sportif. Skill-skill yang bakal mereka pakai seumur hidup jauh di luar lapangan. Perkembangan karakter ini juga ada tahapannya loh. Mungkin awalnya anak itu impulsif, maunya rebut bola aja, nggak mikir panjang. Tapi lewat permainan yang ada aturannya, mereka belajar, oh aku harus nahan diri. Terus mereka belajar ngikutin aturan tim. Sampai akhirnya mereka bisa bikin keputusan yang adil dan rasional buat semua. Nah, Penjas itu panggung yang bikin proses ini jadi lebih cepat. Oke, kita udah lihat kepingan-kepingan puzzle-nya ya. Ada fisik, mental, sama emosional. Sekarang, yuk kita mundur sedikit, kita lihat bagaimana semua kepingan ini nyambung jadi satu, membentuk sebuah gambaran besar yang keren banget. Inilah yang bikin Penjas itu benar-benar unik. Kalau pelajaran lain mungkin ngajarin tentang sesuatu. Penjas itu ngajarin lewat pengalaman langsung, lewat gerakan. Disinilah teori sama praktik nyatu. Membangun anak seutuhnya benar-benar dari nol. Dan inilah dia, cetak biru lengkapnya. Tiap gerakan di lapangan itu punya tujuan. Buat nguatin badan, itu fungsi organik dan neuromuskuler. Buat ngasah panca indera, itu perseptual. Buat ngelatih otak, itu kognitif. Dan buat ngebangun karakter, itu sosial dan emosional. Keenamnya ini jalan bareng, membentuk manusia yang nggak cuma sehat badannya, tapi juga seimbang dan tangguh jiwanya. Jadi jelaskan, ini jauh-jauh lebih dari sekedar main-main. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Setelah kita lihat semuanya ini, dari A sampai Z, dari fondasi gerak sampai pembentukan karakter, pertanyaannya adalah, apakah kita, di sekolah-sekolah kita, di lingkungan kita, udah benar-benar ngelihat dan manfaatin Penjas sebagai alat yang sekeren dan sepenting ini? Sesuatu yang kayaknya perlu kita pikirin bareng-bareng.